Vonis Harvey Muiz, apa yang membuatnya lebih ringan dari tuntutan jaksa? Pengusaha terkenal, Harvey Muiz, divonis 6,5 tahun penjara terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Keputusan ini menarik perhatian publik karena vonis yang diterima lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara. Artikel ini akan membahas latar belakang kasus, faktor yang meringankan vonis, serta dampak kasus ini pada sistem peradilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Latar belakang kasus. Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Ia didakwa melanggar pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Sebagai Direktur PT Refinet Bangkatin, Harvey berperan dalam kerja sama perusahaan tersebut dengan PT Timah. Jaksa menyebut bahwa tindakannya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai upaya pemberantasan korupsi yang tengah digalakkan. Detail putusan pengadilan. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta pada 23 Desember 2024, Majelis Hakim yang dipimpin Eko Arianto menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey Muiz. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan jika tidak dibayar. Uang pengganti, 210 miliar rupiah, yang harus dilunasi dengan cara O. Memanfaatkan harta benda yang telah disita. O. Merampas dan melelang aset jika harta yang ada tidak mencukupi. O. Menjalani hukuman tambahan selama 2 tahun penjara jika uang pengganti tetap tidak bisa terpenuhi. Faktor yang meringankan vonis. Hakim menyebutkan sejumlah faktor yang meringankan putusan terhadap Harvey, yaitu 1. Bersikap sopan di persidangan. Sikap sopan Harvey selama persidangan dianggap menunjukkan itikat baik dalam mengikuti proses hukum. 2. Tidak pernah dihukum sebelumnya sebagai terdakwa yang baru pertama kali berurusan dengan hukum. Rekam jejak Harvey menjadi salah satu pertimbangan. 3. Memiliki tanggungan keluarga. Hakim juga mencatat bahwa Harvey memiliki tanggung jawab untuk mendukung keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Faktor yang memberatkan vonis. Meski mendapatkan keringanan, ada sejumlah hal yang menjadi faktor pemberat bagi Harvey. Kerugian negara yang sangat besar. Jaksa mencatat kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah, yang merupakan jumlah fantastis dan mencederai kepercayaan publik. Dilakukan saat upaya pemberantasan korupsi digalakan. Kejahatan ini dilakukan ketika pemerintah sedang giat-giatnya memberantas korupsi, sehingga tindakannya dinilai mencoreng upaya tersebut. Reaksi publik dan pakar hukum. Vonis Harvey Muiz menuai beragam tanggapan. Sebagian publik menganggap hukuman ini terlalu ringan mengingat besarnya kerugian negara yang diakibatkan. Pakar hukum, Profesor Andi Sutrisno, menyebut bahwa vonis ini menjadi refleksi lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi berskala besar. Ketika kasus dengan kerugian triliunan rupiah mendapat hukuman yang lebih ringan, ini bisa menjadi presiden buruk bagi penanganan kasus serupa di masa depan, jikata Andi. Sementara itu, pengamat sosial menilai faktor popularitas Harvey sebagai suami selebritas turut memengaruhi opini publik terkait kasus ini. Banyak yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai. Dampak pada pemberantasan korupsi. Kasus Harvey Muiz menjadi salah satu contoh bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal konsistensi dan transparansi penegakan hukum. Keputusan pengadilan yang dianggap ringan untuk kasus korupsi besar dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, vonis ini juga menjadi pengingat pentingnya integritas hakim dan jaksa dalam menangani kasus korupsi agar tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz mengundang perhatian luas karena lebih rendah dari tuntutan jaksa. Dengan mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberatkan, publik tetap berharap agar hukum ditegakkan dengan adil tanpa memandang status sosial atau popularitas seseorang. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk terus mengawal pemberantasan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.